So, I don't want you compromising your immune system. Let's talk about Zithromax. Halo para tetangga, apa kabarnya? Saya ucapkan selamat datang di channel RV Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan membuat penghuni celana kalian kedinginan sampai membeku atau bahkan kaku. Oke, tanpa berlama-lama spoiler di awal, kita masuk saja ke ceritanya. Let's check it out. So, mari saya perkenalkan tokoh utama dalam film ini bernama Jimmy. Ini dia orangnya yang bekerja di sebuah toko elektronik. Karena Jimmy memiliki wajah yang rupawan serta didukung dengan keterampilan menggoda wanita tingkat dewa, tak heran jika banyak wanita yang terpesona dengannya. Itu terlihat bagaimana salah seorang karyawan di sana pun bernama Christine mau memberikan kue donat yang legit kepada Jimmy. Namun saat melakukan kegiatan panas-panas itu, HP Christine terjatuh dan tak sengaja menelpon bosnya. Tentunya bosnya mendengarkan suara uka-uka yang tidak asing di telinganya. Ya, karena kejadian tadi, Jimmy dihajar oleh bosnya serta dipecat secara tidak hormat. Sehingga kini dia resmi menjadi seorang pengangguran sama seperti saya. Don't you ever fucking come in here again. You know what you... What did you tell Dad? Malam harinya Jimmy beserta keluarga makan bersama. Di situ pacar adiknya yang bernama kita panggil saja Siti bertanya kepada Jimmy apa pekerjaannya. Namun tanpa aba-aba adiknya yang bernama Josh mengatakan Jimmy telah dipecat karena bermasalah dengan manajemen di tokonya. Mendengar hal itu kedua orang tua Jimmy pun kaget. Sontak dengan lihai Jimmy berdalih ingin mencari peluang bisnis baru, yaitu dengan menjadi wiraniaga farmasi atau kasarnya marketing obat-obatan. Karena mendengar upah dari kerjaan tersebut mencapai $100.000 per bulan, kedua orang tua Jimmy pun terlihat sangat bangga kepada anaknya itu. Yes, Mom. I'll call the Pfizer guy in the morning. Singkat cerita, keesokan harinya dengan koneksi dari adiknya Josh, Jimmy berhasil ikut pelatihan di perusahaan Pfizer, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Dengan penuh perhatian dan keseriusan, Jimmy mengikuti semua tahapan pelatihan itu. Setelah beberapa hari mengikuti pelatihan, akhirnya Jimmy diterima untuk bekerja di sana. Dan Jimmy ditempatkan di kota Ohio untuk memasarkan obat-obatan di rumah sakit di sana. Setelah itu, bukan Jimmy namanya kalau tidak mendapatkan salah satu kue donat dari wanita-wanita yang banyak mendekatinya. Ya, tak tanggung-tanggung Jimmy pun meniduri pemateri pelatihannya. Oatmeal cookies for the Girl Scouts here. You are not the goddamn... Saat hari pertama bekerja, Jimmy didampingi oleh Bruce untuk mencoba merayu beberapa dokter agar mau meresepkan obat dari perusahaannya dengan merek Zoloft. Obat ini digunakan untuk mengurangi depresi yang dirasakan oleh penderitanya. Namun usaha yang keras dari Jimmy kali ini tak membuahkan hasil karena semua dokter yang ia rayu menolak. So, I don't want you compromising your immune system. Let's talk about Zithromax. Keesokan harinya, Bruce menyarankan Jimmy untuk coba mendekati dokter yang cukup senior dan berpengaruh di rumah sakit tersebut bernama Dr. Knight. Bruce mengatakan jika Jimmy berhasil merayu Dr. Knight agar meresepkan obat Zoloft kepada pasiennya, maka bisa dipastikan semua dokter-dokter di seluruh kota ini akan mengikutinya. Saat menunggu untuk bertemu dengan Dr. Knight, mereka dihadapkan dengan antrean yang sangat panjang hingga berjam-jam lamanya. Tak berselang lama, datanglah seorang marketing obat-obatan juga dari perusahaan kompetitor mereka bernama Trey. Terlihat ia sudah sangat dikenali di rumah sakit ini sehingga membuatnya tak perlu ikut mengantre untuk bertemu dengan Dr. Knight. Dan tentunya itu membuat Jimmy dan Bruce merasa geram. To bring a lunch. Here's a list of available dates. Great and near great get Chicago. But I got a hunch that you... Is that fair? That's not fair. You stay out. Hari selanjutnya Jimmy meniru trik dari Trey, yaitu dengan merayu resepsionis terlebih dahulu. Karena Jimmy memang ahli dalam hal ini, sehingga bukanlah perkara sulit baginya untuk sekedar menaklukkan hati resepsionis itu. Hasilnya Jimmy diizinkan untuk menaruh sampel obatnya di rumah sakit tersebut. Pada momen itu Jimmy mengambil sampel obat milik Trey lalu membuangnya ke tempat sampah. Dan hal itu berlanjut hingga hari-hari berikutnya, sampai salah seorang resepsionis masuk ke dalam perangkat Jimmy. Dan ya, Jimmy menyelesaikannya di kasur yang empuk. Doctors to meet
guy standing next to him. Night. Knight. Kali ini Jimmy mempersiapkan dirinya untuk melobi langsung Dr. Knight. Jimmy memberikan cek senilai $1.000 dengan alibi perusahaan obatnya menugaskan Jimmy untuk mengikuti setiap kegiatan Dr. Knight dan melayani semua kebutuhan dokter. Tentunya tak ada lagi alasan bagi sang dokter untuk menolaknya. Dr. Knight. Hey, I'm very late. $1,000. Who are you? Is this a joke? Terlihat kini Jimmy mendampingi Dr. Knight mengunjungi seorang pasien pengidap penyakit Parkinson bernama Maggie. Parkinson adalah penyakit sistem syaraf yang mengganggu kemampuan tubuh untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan. Penyakit ini biasanya diawali dengan tremor atau gemetar di bagian tangan hingga ke seluruh badan. Namun biasanya penyakit ini dialami oleh seorang yang usia lanjut, tetapi Maggie di sini masih berusia relatif muda, yaitu 26 tahun. We broke up. Just thought of feeling like a 19th century slut. Pada saat itu Maggie mengeluhkan adanya benjolan pada gunung kembarnya, tetapi setelah Dr. Knight memeriksa, dokter mengatakan itu bukanlah hal yang serius dan Jimmy menyaksikan dengan jelas penampakan gunung putih itu dengan tatapan penuh gairah. Tetapi terlihat Maggie biasa saja karena dia menganggap Jimmy adalah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Ketika Jimmy merapikan obat-obatan yang ada di bagasi mobilnya, seketika dari belakang Maggie menghantam wajahnya dengan tas. Ya, itu bukanlah tanpa alasan. Maggie melihat tas di bagasi mobil Jimmy yang bertuliskan Pfizer. Dia menyadari Jimmy bukanlah tenaga kesehatan, melainkan perwakilan perusahaan farmasi. Tentunya dia merasa dirugikan karena Jimmy sempat melihat gunung kembarnya. Setelah puas menghajar Jimmy dan memotretnya, Maggie pun begitu saja meninggalkan Jimmy. Apologize on behalf of all the arrogant, faceless. Merasa tertarik dengan Maggie, Jimmy mencoba meminta nomornya pada resepsionis. Setelah mendapatkan nomor Maggie, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Ternyata itu adalah adiknya, Josh. Josh datang ke sana karena dia diusir oleh pacarnya, diakibatkan pacarnya tak menyukai kebiasaan Josh menonton situs XXX, sehingga kini Josh akan menumpang di rumah Jimmy hingga waktu yang tak diketahui. We got this. Josh, will you turn that down? Yes. Oh, What, you called Knight's office? 5 o'clock, Lulu's on Clark. all right. Singkat cerita, setelah Jimmy menelpon Maggie dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe tempat Maggie bekerja, seolah tak ada wanita yang bisa membendung rayuan maut Jimmy, Maggie pun berakhir sama dengan wanita-wanita yang lain. Ya, mereka pun bercinta dengan sangat liar dan buas, dan hal itu mereka lakukan terus-menerus di rumah Maggie, di kafe di tempat Maggie bekerja, dan tentunya juga di apartemen Jimmy. Under the table. Saat Jimmy hendak membuang sampel milik Trey seperti biasa, terlihat dari belakang Trey mengampirinya dan langsung memukulnya hingga tersungkur. Karena Trey mengetahui selama ini Jimmy telah mensabotase sampel miliknya. Di situ Trey juga menyuruh Jimmy untuk menjauhi Maggie. Entah ada hubungan apa Trey dan Maggie, saya pun tak tahu. Ketika Jimmy akan menyimpan sampel obatnya seperti biasa, seketika resepsionis menghentikannya dan mengatakan Jimmy tak boleh lagi menyimpan sampel obatnya. Mereka nampak jealous karena mereka mengetahui hubungan spesial Jimmy dengan Maggie. No samples today. Terlihat Jimmy membawa sekantong makanan dan akan ke rumah Maggie. Namun kali ini Jimmy bukan hanya sekedar main, melainkan akan tinggal untuk beberapa waktu di rumah Maggie. Saat itu Maggie mengatakan pernah memiliki hubungan spesial dengan Trey, namun Trey memilih meninggalkannya karena penyakit Parkinson yang dimiliki oleh Maggie. Ketika ingin bercocok tanam, rudal milik Jimmy tak bisa lepas landas usai dihajar oleh Trey tadi. Di situ Maggie sesumbar, pantas saja Pfizer, perusahaan tempat Jimmy bekerja, menciptakan obat untuk menjaga performa laki-laki di atas ranjang. Namun Jimmy sama sekali tak tahu akan hal itu. You get a special thank you for bringing food. Just show me a little kindness.
Keesokan malamnya nampak Jimmy diomeli oleh Bruce karena penjualan obat-obatan yang tak mencapai target. Meski secara angka penjualannya meningkat, namun hal itu tak akan membuat mereka dibawa ke Chicago. Sekedar informasi untuk kalian, jika seseorang perwakilan perusahaan farmasi di Amerika selalu mencapai target penjualan, maka akan dibawa ke Chicago sebagai simbol kesuksesan seorang perwakilan farmasi. Nah, di situ Jimmy bertanya kepada Bruce apakah benar perusahaannya membuat obat ereksi atau obat pengeras rudal pria, dan jika benar Jimmy ingin menjual obat tersebut karena baginya obat itu sesuai dengan keahliannya. Untuk beberapa saat Bruce terdiam, berusaha memikirkannya, dan beberapa hari kemudian benar saja Bruce membawa obat tersebut dan tentunya Jimmy bersiap untuk menjualnya. The games begin! Singkat cerita, penjualan obat itu pun meledak dan sukses besar sehingga membuat karir Jimmy mendekati puncaknya. Seluruh media cetak maupun televisi memberitakan obat tersebut. Saat mulai sukses itu, Jimmy tetap bersama Maggie, mengajaknya kemanapun dia pergi. Hal itu tak pernah ia lakukan dengan wanita-wanita yang pernah ia tiduri sebelumnya. Tanpa Jimmy sadari, sebenarnya dia telah jatuh hati dengan wanita yang satu ini. Started a gold rush for its manufacturer. Just breathe. Don't even worry about it. Just breathe. Pada suatu momen terlihat penyakit Maggie semakin parah. Tremor keras membuatnya sulit beraktivitas, bahkan ia sulit membuka tutup botol obatnya. Di lain tempat, Jimmy kembali mencoba melobi Dr. Naik untuk meresepkan obat Zoloft kepada pasiennya, dan kali ini Jimmy berhasil karena pamor yang dimilikinya semakin menanjak. Ketika Jimmy pulang ke rumah, ia mendapati Maggie terlihat memburuk, bahkan ia sempat terjatuh saat hendak mengambilkan Jimmy air minum. Are you okay? Thanks, I'd love one. Beberapa hari kemudian, kini Jimmy dan Maggie terlihat berada di Chicago untuk menghadiri pertemuan perwakilan perusahaan farmasi dari seluruh Amerika. Saat itu, ketika Maggie hendak mengambil kopi, ia dihampiri oleh wanita lanjut usia. Wanita itu mengetahui ia mengidap penyakit Parkinson. Karena ia melihat tremor pada tangan Maggie, kemudian wanita tua itu memberikan sebuah selembaran yang mengarahkannya ke sebuah konseling gratis untuk pengidap penyakit Parkinson. Brushing teeth. Ketika Maggie berada di tempat itu, ia seolah merasa tak sendiri menanggung penyakit itu, seolah merasa masih banyak orang yang bernasib sama dengannya dan masih memiliki semangat hidup yang tinggi. Selain itu, pandangannya mengenai pengobatannya untuk menyembuhkan penyakit itu pun berubah. Ia seperti tak percaya lagi dengan omong kosong itu. Menurut pandangan orang-orang di sana, pengobatan dengan tujuan menyembuhkan penyakit mereka hanyalah sebuah lelucon. Life is beautiful. Thank you. Scene berpindah ke Jimmy ketika mengambil makanan. Jimmy dihampiri oleh seorang bapak-bapak. Kebetulan bapak-bapak itu memiliki seorang istri dengan penyakit yang sama dengan Maggie. Menurutnya sebaiknya Jimmy mencari wanita yang sehat-sehat saja. Karena menurut pengalamannya, suatu saat hidup Jimmy hanya akan dihabiskan untuk mengurus Maggie saja. Mulai dari memakaikan baju, bahkan membersihkan kotorannya. Kemudian sesaat Jimmy terdiam memikirkan nasihat orang itu. Singkat cerita, berkat rekomendasi dari Dr. Naik, Jimmy membawa Maggie ke rumah sakit untuk melakukan terapi penyembuhan, mulai dari seminar, pemeriksaan rutin, bahkan konseling. Namun setelah berhari-hari melakukannya, tak ada tanda-tanda Maggie akan membaik. Bahkan uang Jimmy pun semakin menipis karena harus membayar biaya rumah sakit yang mahal hingga terapi yang tentu saja tidaklah murah. We've achieved complete remission in patients with advanced metastatic. We flew 2,000 miles on our own nickels. You can tell me. Hal itu membuat Jimmy bersikap sedikit berbeda kepada Maggie. Padahal hal itu disebabkan karena pikiran Jimmy yang mumet karena protokol rumah sakit yang selalu menyulitkan mereka. Namun pandangan Maggie berbeda. Ia melihat Jimmy adalah seorang pria yang tak mau menerima keadaannya sehingga ia memutuskan untuk berpisah saja dengan Jimmy. Dan ya, itulah wanita egois tak pernah mau mendengar ataupun merasakan penderitaan seorang pria yang dia tahu hanyalah dirinya benar dan tak pernah salah, apalagi mau minta maaf. Stuff out of my apartment. What the hell? Goodbye.
Hari-hari Jimmy terlihat tak bersemangat, seperti ada yang hilang dalam hidupnya, dan begitupun juga sebenarnya Maggie. Hingga sampailah suatu hari Dr. Nick menelpon Jimmy, mengajaknya ke sebuah pesta piyama dan tentunya banyak harim-harim seksi di sana. Namun sebenarnya Jimmy tak ingin pergi ke tempat itu, tetapi Josh yang mendengar hal itu langsung merebut HP Jimmy dan mengatakan, Yeah, I'll totally be there. I'll see you later, bud. Bye. Hey, you. Sampailah kedua kakak beradik itu di pesta piyama. Terlihat Josh mendekati seorang wanita, sedangkan Jimmy dijebak dengan dua wanita yang mohon maaf yaitu yang suka ngadu-ngadu kue donat. Kalian mengertilah. So tanpa Jimmy sadari, kedua wanita itu memberi obat pembangkit rudal pria kepada Jimmy, sehingga dua wanita itu dibuatnya terbujur lemas. Namun ketika bangun, Jimmy kaget rudalnya tak mau mati, sehingga ia bergegas mencari Josh yang belum selesai berkebun, lalu memintanya mengantarkannya ke rumah sakit. We gotta go now. Fuck! Sorry, I was. Plus, my visor sock. Oh. Beberapa hari kemudian terlihat Jimmy akan pergi ke sebuah kafe. Di situ dia bertemu lagi dengan Maggie. Saat itu Maggie terlihat bersama dengan seorang pria, entah siapa dia, tapi Maggie mengatakan kalau itu adalah pacarnya. Tentunya Jimmy merasakan sakit di hatinya karena memang rasa cintanya kepada Maggie bukanlah main-main. Namun terlihat di sini keduanya masih memiliki rasa yang sama. It's nice to see you. Tak lama mereka berbincang, datanglah Bruce untuk mencari Jimmy untuk merayakan keberhasilan Jimmy menjadi perwakilan yang dikirim ke Chicago yang memang diimpikan oleh Jimmy selama ini. Setelah itu Maggie pun pergi meninggalkan mereka berdua. I want to go to Chicago. I wanted you to think I wanted to go to Chicago, so you'd want it. The burbs. We'll go get a beer every once in a while. Saat akan merapikan barang-barangnya untuk pindah ke Chicago, di situ Jimmy tak sengaja menonton kembali rekaman saat ia masih bersama Maggie. Dalam video itu Maggie mengungkapkan betapa sangat beruntungnya ia memiliki kekasih seperti Jimmy. Terlihat kata-kata itu berasal dari hati Maggie yang terdalam. Merasa tersentuh oleh video itu, tanpa pikir panjang Jimmy bergegas mencari Maggie. Saat Jimmy mencari Maggie ke tempat kerjanya, ia terlihat tak ada di sana. Kemudian Jimmy mendapatkan informasi Maggie pergi ke Kanada dengan sebuah bus. Tak ingin membuang waktu, Jimmy pun memacu mobilnya kemudian mengejar Maggie. Karena telah diatur oleh sutradara, akhirnya Jimmy pun menemukan bus yang ditumpangi oleh Maggie. 5 minutes. Please. Jimmy mengungkapkan bahwa dia sangat membutuhkan sosok wanita seperti Maggie. Selama ini wanita silih berganti menjadikannya persinggahan sesaat, tetapi saat Maggie datang ia merasakan ketergantungan satu sama lain. Saat dia merasa tak pernah peduli dengan segala sesuatu, tetapi saat dia bersama Maggie ia merasakan memiliki tanggung jawab terhadapnya. Jimmy merasakan semuanya berubah ketika negara Konoha menyerang. Maksud saya ketika Maggie datang, ya Jimmy memang terlihat benar-benar tak ingin kehilangannya. Dan hal yang sama pun diungkapkan oleh Maggie. I want us. Not about who I'd be when I grew up. Terlihat kedua insan itu kembali mengarungi hidup bersama dengan bahagia. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah zina itu berbahaya dan dilarang oleh agama. Itu.